Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Jamaah salat maghrib yang insyaallah sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Rabbul Alamin, malam ini Allah masih memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita bersama. Semoga rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, kita mampu untuk mengaplikasikan rahmat dan nikmat Allah itu dengan sebaik-baiknya, dan Allah mencatatnya sebagai amal ibadah terikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, malam ini mari tadabbur malam ini kita buka bersama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tadi mendengarkan ayat yang dibaca oleh imam kita, dua surah dalam dua ayat itu. Kita teringat bahwa kalau tidak salah 2 pekan yang silam kita berbicara tentang era prostut, era pasca kebenaran. Banyak narasi-narasi kebohongan yang diolah sedemikian rupa seolah-olah kebohongan itu adalah sebuah kebenaran. Sekali lagi, era prostut itu adalah era pasca kebenaran. Jadi orang itu memberikan narasi tentang kebohongan, kemudian seolah-olah kebohongan yang dia bikin itu adalah suatu kebenaran. Maka saya teringat tadi 2 ayat itu. Masih ingat, masih mungkin belum lepas dari ingatan kita ketika ada seorang juru dakwah menyampaikan bahwa strata sosial yang dari sektor ekonomi dia kemudian mampu dan kayaknya seperti tidak berdosa kalau mengolok-olok orang yang berada di bawah strata sosial ekonomi itu. Maka apa yang disampaikan imam tadi itu pada rakaat pertama itu adalah ayat yang benar. Jangan diputar balikkan. La yaskhar qaumun min qaumin asa ayyakun khairan minhum. Beliau begitu tadi. Jangan engkau mengolok-olok orang. Jangan-jangan yang engkau olok-olok itu lebih baik dari kamu. Ini saya tadi teringat lagi. Jangan engkau mengolok-olok orang, walaupun stratanya lebih rendah dari kita. Kita punya duit, mereka harus menjual. Bukan berarti orang itu adalah untuk melihat dirinya untuk dihujat, enggak benar. Makanya saya ikut bangga kalau imam di masjid ini ayatnya pendek, tetapi itu adalah semacam warning dakwah. Asa ayyakunu khairan minhum, jangan kau olok-olok orang itu. Begitu kalimatnya. Yang kedua, beliau tadi menyampaikan ijtanibu katsiran minadh-dhann. Begitu rakaat kedua beliau. Janganlah engkau berburuk sangka kepada orang lain. Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Ingat kata Allah, berburuk sangka itu itsmun, dosa. Sekali lagi, dosa. Nanti biar Pak Imam ini satu ketika bisa jelaskan juga lah. Kalau kemudian da'inya tidak masuk begitu. Saya tadi betul-betul indah ayatnya, dan itu menyentuh ke kita bahwa itu adalah warning Allah begitu. Kalaulah setiap sholat kita memahami itu nikmat. Maka
ketika Allah menyampaikan matur nuwun Pak. Nggih, matur nuwun Pak. Ketika Allah menyampaikan dalam surat Al-Kahfi ayat 19 itu, Allah begini menyatakan, labitna yauman aw ba'da yaumin. Kita ini hidup Pak di dunia ini. Kita hidup di dunia. Itu hanya setengah hari atau satu hari, begitu Allah. Setengah hari itu kalau sudah duluk setelah bergeser matahari, itu namanya setengah hari. Atau satu hari hidup kita ini. Apa yang kemudian kita banggakan kalau kemudian mengolok-olok orang? Hidup kita hanya itu. Kenapa? Karena besok pada kehidupan yang hakiki itu, kita hidup satu hari kita di akhirat besok sama dengan 50.000 tahun di dunia. Padahal kita ini hidup paling banter 125 tahun. Paling banter. Apakah kemudian apa yang kita persembahkan besok di hadapan Allah? Allah sudah menyampaikan, hidupmu itulah hanya setengah hari, Nur Hasan. Apa yang kau banggakan? Kalau sudah apa yang Allah berikan, jangan kau olok-olok orang. Apapun itu statusnya orang. Apakah dia kaya, apakah dia miskin, apakah dia ganteng, apakah dia tidak ganteng. Jangan diolok-olok. Kalau tidak, itu namanya kita telah melecehkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin Bapak masih ingat dan Ibu masih ingat. Kira-kira kalimat Rasulullah begini. Innamal a'malu bil khawatimi. Sesungguhnya amal yang kita kerjakan ini ditentukan oleh Allah, dinilai oleh Allah bil khawatimi, pada endingnya. Makanya orang berdoa, ya Allah jadikan bapak saya, ibu saya husnul khotimah, baik di akhirnya. Jangan ketika mati baru kita berdoa semoga beliau husnul khotimah. Lemis mati kok didoakan. Terus mati kok bilang, sebelum mati itu doakan semoga ayah ibu kita husnul khotimah. Bil khawatimi itu endingnya yang dinilai. Maka kalau besok yang dinilai ini endingnya, bagaimana perilaku kita? Mesti ada peruluh kita. Ada peruluh. Ketika kita ditentukan untuk oleh Allah sudah mukallaf, dikenai sanksi hukum, ini sudah start namanya. Yang dinilai oleh Allah bil khawatim, endingnya adalah finishnya. Kalau finishnya jelek. Pernah Bapak mendengar kisah seorang penyiar dakwah, kalau saya katakan ulama, bukanlah karena endingnya tidak baik. Juru dakwah atau kita sebut adalah orang yang menyampaikan berita-berita yang dia tahu dari syariat Allah. Lah, pada saat itu dia harus meninggal ketika dia harus berzina. Lah itu endingnya tidak baik. Maka kalau Rasul menyatakan innamal a'malu bil khawatimi, maka prolog ini dimulai, start ini dimulai oleh kita. Jadi sama dengan Bapak ketika keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Itu dari rumah berangkat ke sini. Itu start. Endingnya besok ketika kita pulang sampai ke rumah. Ketika kita pulang ke rumah dan kita ada apa-apa di tengah jalan, itu syahid. Maka ini dengan ini harus sekufu. Harus sekufu. Jangan di antara
antara proloh dengan ending ini ada kalimat yang tadi Pak Imam itu sebutkan itu. Yang bacakan, mohon maaf. Jangan sampai ada itu. Karena sudah dinyatakan oleh Rasulullah, kalaulah kita di tengah-tengah ada kata tadi itu, mengolok-olok orang, ijtanibu katsiran minadh-dhon, dia bersu'dzon, maka endingnya tidak akan baik. Tidak akan baik. Allah itu kepada makhluknya ada dua. Dia sayang makhluknya atau dia murkai makhluknya. Sebenarnya saya ingin menyampaikan waris malam ini. Karena banyak orang yang meminta, ternyata banyak orang yang tidak paham waris. Tetapi ketika Imam membacakan itu, saya tertarik sekali untuk melanjutkan karena itu adalah hidup kita. Saya ulang, Allah itu kepada makhluknya hanya dua itu. Kalau tidak disayang, mesti dimurkai kita. Kita pilih, dimurkai oleh Allah atau disayang oleh Allah. Mesti kita ingin disayang oleh Allah. Rasul selalu menyampaikan basahilah bibirmu dengan mengingat Allah. Fadhkuruni adzkurkum. Kalau kau ingat aku, kata Allah, aku ingat kamu. Washkuruli wala takfurun. Maka bersyukurlah engkau, jangan engkau ingkar. Ini maksud saya, kalaulah narasi kebohongan itu tetap dilanjutkan dan kita diam, ya tidak baik. Maka yang harus kita lihat ke atas, Allah itu mesti menyayangi makhluknya dan Allah mesti memurkai kalau dia tidak ingin, kalau dia tidak patuh. Atiullah wa atiur rasul la'allakum turhamun. Taatlah engkau kepada Allah dan taatlah engkau kepada Rasul, maka engkau akan dapat rahmat dari Allah. Rahmat Allah itu yang memasukkan kita ke surga, bukan amal kita. Sekali lagi, karena rahmat itu. Maka untuk mendapat rahmat Allah itu, perbanyaklah kita untuk selalu untuk dapat rahmat Allah, banyak mengucapkan apa? Zikir, oke. Harus meminta ampun, taubat kepada Allah. Harus itu. Dan perintah Allah untuk selalu bertaubat itu minimal 100 kali di waktu sahur. Rasul di waktu sahur 100 kali. Kita harus itu. Lelah enggak kira-kira? Lelah enggak 100 kali? Kita diberi nafas begini oleh Allah enggak bayar. Kalau kita sakit berapa juta bayar? Jangan lelah dengan mengucapkan tadi istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lelah. Karena Allah menyayangi kita, itu yang pertama. Orang yang banyak bertaubat itu yang paling Allah senangi. Oke, berbuat salah silahkan. Manusia itu mesti salah. Mesti salah. Maka ketika kita berbuat salah, segeralah minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara itu. Dan yang kedua, untuk bekal kita agar besok bil khawatimi ini betul-betul menjadi huzan, menjadi baik, maka yang kedua selain istighfar itu adalah kita bersalawat kepada Nabi, agar besok Nabi memberikan syafaqnya kepada kita. Bapak Ibu kira-kira masih ingat kalau mau tidur baca apa? Mau tidur? Mau matilah, mau mati. Membaca apa? Mesti surat Al-Baqarah ayat iya, yang disebut ayat kursi itu ayat ke berapa? 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuduhu sinatun wa la naum
lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzalladzi yasfa'u indahu illa bi'idznih. Syafaq itu adalah tambahan. Siapa yang diberikan izin untuk memberikan syafaat, kita akan mendapatkan syafaat kalau Allah izinkan. Jadi Nabi itu diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Tetapi apakah kita dapat syafaat Rasul? Kalau tidak diizinkan oleh Allah, tidak dapat. Bagaimana kita mendapatkan syafaat dari Rasul? Besok di padang mahsyar, selalu saya katakan, pundi-pundi kita itu dibuka oleh Rasulullah di padang mahsyar. Kita kan begini, saya ketua takmir, belakangnya Pak Kiai Parman, belakangnya Pak Kiai Santo, kan begitu kan? Ketua, sekretaris, bendahara, dan belakang loh. Yang paling banyak nanti dihisap Pak Bendahara. Kan begini, begitu saya menghadap begini, dibuka pundi-pundi saya nih oleh Rasulullah. Ketika dibuka pundi-pundi itu dan pundi-pundi saya banyak dosanya, tidak ada apa-apanya. Nabi menangis, Pak. Menangis Nabi itu. Nur Hasan, kau umatku, kenapa engkau kok pahala yang kau bawa selama hidup itu kok enggak ada? Nangis Rasul. Tetapi kalau pundi-pundi saya banyak amalnya, Rasul tersenyum, Pak. Jangan bebani Rasul ketika kita berada di padang mahsyar. Rasul sudah terbebani oleh kita selama dia hidup di dunia. Pak, maka di saat itu pula lah ketika saya pundi-pundi tak baik, maka Rasul berkata pada Allah, ya Rabb, ampunilah dosa-dosa Nur Hasan ini. Itu syafaat diizinkan oleh Allah, dan kalau saya diizinkan oleh Allah, pundi-pundi saya itu melambung tinggi. Itu syafaat namanya. Orang menyebutnya syafaat. Kemudian siapa? Apakah Nur Hasan dapat syafaat besok? Kalau kemudian tidak mengenal Rasulullah, kalau tidak ada connecting dengan Rasul, apa dapat kira-kira? Kalau saya tidak kenal dengan Pak Yanto, apakah kira-kira Pak Yanto ingat ke saya? Enggak ingat, Pak. Enggak mungkin ingat. Umpama Pak Yanto suatu ketika dapat rezeki dari Allah. Kemudian Pak Yanto bersedekah ke masjid, tidak kenal saya. Kira-kira Pak Yanto akan memberi sedekahnya ke saya apa enggak kira-kira? Enggak mungkin kan? Karena tidak kenal. Kalau kita tidak connect dengan Rasulullah, mana Rasulullah akan memberikan syafaatnya? Enggak mungkin. Bagaimana cara connectingnya? Perbanyaklah untuk bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Maka yang keempat, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu. Ini perintah Allah. Bapak dengan ibu kalau ada perintah sholat, mesti kan segera sholat. Ada perintah puasa, segera puasa. Tapi kalau ada perintah ibu suruh berwasiat, didengar enggak kira-kira? Enggak kan? Padahal itu kutiba alaikum, wajib atasmu wahai umat Islam berwasiat sebelum kau mati. Begitu. Sebenarnya saya mau menerangkan ini, tapi karena imamnya ayatnya itu hilang. Lah, maka jangan sampai kemudian bersalawat itu kemudian kalau di dalam sholat itu tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah, karena itu perintah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kan begitu ya? Kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Karena ini namanya adalah
salawat Ibrahimi. Saya ulang, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Jangan ditambah dan dikurangi. Itu kalimat yang diajarkan Rasul, karena itu di salat. Tetapi ketika kita memahami innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, bersalawatlah kepadanya. Kepada siapa? Nabi. Wasallimu, dan sampaikan selamat oleh kalian. Wasallimu taslima, kepada siapa taslimnya? Kepada Rasulullah. Maka salawatnya kita, Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Kalau kita tidak pernah berucap itu, tidak ada connect dengan Rasulullah, mana Rasulullah akan memberikan syafaat ke kita? Walaupun Allah memberikan izin kepada Rasul untuk memberikan syafaat kepada umatnya, tetapi umatnya tidak pernah connect dengan Rasul, mana Rasul akan connect ke kita? Kalau kita tidak itu, harusnya setiap kita mau tidur, mau berangkat apapun, salawat dan istighfar itu jangan lupakan. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala ali nabiyyina Muhammad. Ibnu Katsir menyatakan begini, man asya ala syai'in man asya ala syai'in asya alaih. Kalaulah seseorang itu punya kebiasaan, ya kebiasaan Pak ya, pokoknya Bapak kebiasaan ngadu ayam, maka matinya akan seperti itu, kata Ibnu Katsir. Faham ya? Jadi kalau kita kebiasaan kita ngucut, gitu, matinya ngucut. Dan besok ketika dihidupkan lagi oleh Allah, ya seperti ngucut itu. Maksudnya apa yang dia kerjakan. Ketika peruluhnya dia ngucut, maka dia ngucut. Ketika dibangkitkan oleh Allah, dia ngucut. Buktikan saja besok. Kalau itu tidak benar, maka Ibnu Katsir salah. Tapi saya yakin Ibnu Katsir, dia seorang ulama besar, dia adalah hafal Al-Quran, saya yakin. Kalau kita biasa kungku-kungku, kemudian kita biasa di majelis ngerumpi, maka matinya dia di majelis ngerumpi. Ya, betul itu, betul. Buktikan. Kalau Bapak terbiasa baca Al-Quran, subuh baca Quran di sini, kan gitu Bapak biasa baca Quran, Selasa, Rebu, malam Kamis taklim, Ahad taklim, meninggalnya baca Quran atau sedang taklim. Lihat nanti besok. Tidak mungkin yang biasa taklim begini mati dalam keadaan ngetutoro gitu. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Buktikan itu. Ini kalimatnya Ibnu Katsir. Buktikan. Buktikan. Paling tidak nanti mungkin Pak Parman meninggal ketika sujud jadi imam. Tidak bangkit-bangkit. Loh kok tidak bangkit-bangkit Pak Parman? Tidak mungkin Pak Parman meninggal begini. Kan begini. Tidak mungkin. Coba ibu bapak lihat di YouTube yang meninggal dalam keadaan man asya ala syai'in itu, lihat pada waktu imam gini berdiri masih enak, begitu dia sujud nggak bangkit Pak, karena terbiasa dia bersujud ininya kepada Allah selalu connect. Besok kiai kita tadi yang baca 2 ayat itu, jangan-jangan pada waktu wa asa an takrahu syai'an
Loh, mau seperti itu apa meninggal begini? Iya, iya begitu maksud saya begitu. Maka Bapak, innamal a'malu bil khawatimi. Itu kalau saya munasabahkan dengan ayat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Hafal ayatnya? Ayatnya? Pak Kiai? Begitu. Itu Ali Imran ayat 9. Ini yang harus saya katakan, bahwa ayo paling tidak kita meninggal dalam kepasrahan kepada Allah, dan salinglah berdoa di antara kita. Kalau Bapak berdoa, jangan ucapkan, Pak Nur saya doakan jenengan, jangan. Karena berdoa untuk orang yang tidak tahu orang itu didoakan, Allah memberikan pahala yang besar kepada kita. Sementara khotib selalu berdoa kepada kita, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Yang hidup maupun yang mati didoakan. Kalau itu di agama lain yang mendoakan itu jamaah-jamaahnya bayar itu. Bayar, betul. Bayar. Jadi kalau yang bayar umpamanya 100.000, yang lain 50.000, yang 100 ditambahi doanya. Apakah bapak-bapak yang jadi jamaah bayar khotib untuk mendoakan Allahumma gfir begitu, terus kasih 100, terus khotibnya nambah lagi doanya? Enggak kan? Nah, itu yang bisa saya katakan karena Isya sudah kurang 2 menit. Semoga malam ini kita tercatat di hadapan Allah sebagai orang yang menuntut ilmu untuk memahami tentang ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa taala. Semoga hati kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengamalkan dan melafadzkan apa yang Allah nanti menjadi kita menjadi kasih sayangnya. Jangan lupa beristighfar, jangan lupa pula untuk bersalawat kepada Nabi yang sebanyak-banyaknya. Jangan pilih istighfar yang terkecil, pilihlah istighfar yang sayyidul istighfar. Saya kira demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.